Pernahkah kau memperhatikan mengapa orang Jawa zaman dulu seolah mampu membaca arah hidup hanya dari tanda kecil yang luput dari mata kebanyakan orang? Seekor burung melintas di waktu tertentu, angin berembus dengan rasa yang ganjil, atau perasaan halus yang muncul tanpa sebab namun terbukti kebenarannya. Bagi wong Jawa sejati, itu bukan kebetulan, itu adalah titen, sebuah ilmu mengamati yang lahir dari keheningan batin dan kesetiaan pada alam. Ngelmu titen bukan sekadar kebiasaan melihat pola, ia adalah warisan kesadaran, sebuah cara hidup yang menempatkan manusia sebagai bagian dari jagat raya, bukan penguasanya. Dalam keheningan sawah, di dapur kayu, di langgar kecil, ilmu ini diwariskan tanpa kitab tebal, tanpa suara lantang. Ia hidup melalui pengalaman, melalui rasa, melalui kepekaan yang diasah bertahun-tahun. Di zaman ketika manusia berlomba mengandalkan logika dan data, ngelmu titen justru mengajak kita kembali mendengar bisikan yang lebih tua dari kata-kata. Ia mengajarkan bahwa hidup selalu memberi isyarat sebelum kejadian datang, bahwa alam tidak pernah diam, dan bahwa batin manusia yang jernih mampu menangkap pesan itu seperti embun yang jatuh di ujung daun. Video ini akan membukakan tabir tentang bagaimana ngelmu titen dipahami oleh wong Jawa asli, dari akar sejarahnya yang terhubung dengan laku kebatinan, hingga cara kerja halusnya yang sering disalahpahami sebagai tahayul. Kita akan menyelami bagaimana para leluhur membaca musim, watak manusia, bahkan arah nasib, bukan dengan ramalan kosong, tetapi dengan pengamatan yang tekun dan rasa yang matang. Lebih dari sekadar pengetahuan kuno, ngelmu titen adalah cermin. Ia mengajak kita bertanya kembali, seberapa peka batin kita hari ini? Apakah kita masih mampu merasakan tanda sebelum suara datang? Atau kita telah terlalu bising untuk mendengar kebijaksanaan yang pelan namun jujur? Jika kau merasa ada sesuatu yang hilang dari cara kita memahami hidup, mungkin bukan ilmu baru yang kau butuhkan. Mungkin yang kau cari adalah kemampuan lama yang terlupakan. Ngelmu titen tumbuh jauh sebelum istilah ilmu pengetahuan dikenal seperti hari ini. Ia lahir dari cara hidup wong Jawa yang menyatu dengan tanah, langit, dan irama waktu. Leluhur Jawa tidak memisahkan antara berpikir, merasakan, dan mengamati. Semua menyatu dalam satu laku. Karena itu, titen bukan sekadar melihat kejadian yang berulang, tetapi memahami makna di balik pengulangan itu. Dalam serat-serat tua, seperti Serat Ulang Reh, Serat Wedhatama, hingga pitutur lisan para pinisepuh desa, selalu tersirat ajaran tentang waskithalan ngati-ati, kepekaan dan kehati-hatian batin. Orang yang waskitha mampu menangkap tanda sebelum peristiwa menjadi nyata, bukan karena ia sakti, melainkan karena ia hidup selaras dengan irama alam. Inilah fondasi filosofis ngelmu titen. Pada masa ketika kalender belum dibakukan dan ramalan cuaca belum ada, para petani Jawa membaca musim melalui perilaku hewan, warna langit, arah angin, dan rasa udara di tubuh mereka. Burung yang terbang rendah, katak yang bersuara lebih awal, awan yang menggantung tanpa hujan. Semua adalah bahasa alam. Mereka yang tekun meniteni tanda-tanda itu mampu menentukan waktu tanam, panen, bahkan menghindari bencana. Ini bukan mistik kosong. Ini adalah pengetahuan yang lahir dari pengamatan panjang lintas generasi. Secara filosofis, ngelmu titen berakar pada pandangan bahwa jagat cilik dan jagat gede saling berpantulan. Apa yang terjadi di alam besar tercermin dalam diri manusia, dan apa yang bergolak dalam batin manusia akan mempengaruhi sekitarnya. Karena itu, titen tidak akan tajam jika batin keruh. Orang Jawa percaya, rasa yang kacau membuat tanda menjadi samar. Maka, sebelum meniteni alam, seseorang harus menata dirinya sendiri. Dalam laku kebatinan Jawa, ngelmu titen sering berjalan berdampingan dengan tapa brata, prihatin, dan olah rasa. Bukan untuk mencari kesaktian, tetapi untuk membersihkan lapisan-lapisan ego yang menutup kepekaan. Semakin halus rasa seseorang,
semakin jujur pula tanda yang ia terima. Inilah sebabnya para sepuh sering berkata bahwa orang tergesa-gesa tidak akan pernah bisa titen. Pada masa kerajaan, para empu, penasihat raja, dan juru warta tidak hanya mengandalkan hitungan hari dan weton. Mereka juga meniteni perubahan kecil di lingkungan dan batin penguasa. Ketika suasana keraton terasa berat tanpa sebab, ketika mimpi kolektif mulai serupa, itu dibaca sebagai pertanda perubahan besar. Sejarah Jawa mencatat bahwa banyak peristiwa penting didahului oleh tanda-tanda semacam ini, namun jarang ditulis secara gamblang karena sifatnya yang halus dan personal. Ngelmu Titen akhirnya bukan sekadar metode, melainkan sikap hidup. Ia mengajarkan kesabaran dalam mengamati, kerendahan hati dalam menafsirkan, dan kebijaksanaan untuk tidak gegabah mengambil kesimpulan. Disinilah letak keagungannya. Ia tidak memaksa alam bicara, ia menunggu sampai alam sendiri yang berbisik. Untuk memahami Ngelmu Titen secara utuh, kita harus melepaskan kebiasaan berpikir serba cepat. Ilmu ini tidak bekerja dengan rumus pasti atau jawaban instan. Ia bekerja seperti embun yang turun perlahan, hampir tak terlihat, tetapi membasahi seluruh permukaan. Titen adalah kesanggupan batin untuk mencatat peristiwa kecil, menyimpannya dalam rasa, lalu membacanya kembali ketika pola itu muncul di waktu lain. Inti pertama dari Ngelmu Titen adalah kesadaran mengamati tanpa niat menguasai. Wong Jowo diajari untuk endeleng tanpa kepengin menangkap. Artinya, melihat kejadian apa adanya tanpa buru-buru memberi makna. Ketika seseorang langsung menafsirkan, ego ikut bicara. Dan ketika ego bicara, rasa menjadi keruh. Karena itu, tahap awal Titen adalah menahan diri. Membiarkan kejadian lewat, dicatat dalam batin, bukan dipamerkan dalam pikiran. Bayangkan seorang nelayan tua yang setiap hari menatap laut. Ia tidak menghitung ombak, tidak mengukur arah angin dengan alat, tetapi tubuhnya tahu kapan laut ramah dan kapan ia harus pulang. Pengetahuan itu bukan hafalan, itu adalah Titen yang menyatu dengan tubuh. Demikian pula Wong Jowo meniteni hidup. Tanda tidak selalu datang dalam bentuk kejadian besar. Justru yang kecil itulah yang jujur. Aspek kedua adalah pengulangan. Titen tidak lahir dari satu pengalaman. Ia tumbuh dari kejadian yang berulang dan dirasakan dengan penuh kesadaran. Ketika suatu perasaan muncul berulang sebelum peristiwa tertentu, maka rasa itu menjadi catatan batin. Ketika alam menunjukkan gejala yang sama menjelang kejadian serupa, maka pola mulai terbaca. Namun, Wong Jowo sejati tidak pernah menyebutnya kepastian. Ia hanya berkata, biasane ngono. Disinilah perbedaan besar antara Ngelmu Titen dan ramalan. Ramalan mengklaim masa depan. Titen hanya membaca kecenderungan. Ia memberi ruang pada kehendak Gusti dan perubahan laku manusia. Karena itu, orang yang memahami Titen tidak menjadi sombong. Ia justru semakin andhap asor karena sadar bahwa tanda hanyalah petunjuk, bukan keputusan mutlak. Aspek ketiga adalah rasa sebagai alat utama. Pikiran hanya membantu mencatat, tubuh hanya merasakan. Tetapi rasa yang jernihlah yang menyatukan keduanya. Dalam tradisi Jawa, rasa bukan emosi sesaat. Ia adalah lapisan kesadaran halus yang mampu membedakan antara firasat dan kekhawatiran. Orang yang belum mengenal rasanya sendiri sering salah menafsirkan tanda karena ia membaca ketakutannya sendiri. Karena itu, leluhur Jawa selalu menekankan pentingnya hidup tertib, tidur yang cukup, makan tidak berlebihan, bicara seperlunya. Semua ini bukan etika kosong. Ini adalah cara menjaga rasa tetap peka. Batin yang kacau tidak bisa meniteni dengan jujur, seperti air keruh yang tidak bisa memantulkan langit. Pada tahap ini, Ngelmu Titen belum berbicara tentang nasib besar atau peristiwa agung. Ia dimulai dari hal sehari-hari, dari perubahan suasana hati tanpa sebab, dari pertemuan yang terasa berat atau ringan, dari mimpi yang berulang tanpa dicari. Semua dicatat dalam diam, tidak dibicarakan sembarangan. Karena dalam Titen,
Yang paling berbahaya bukan salah membaca tanda, tetapi terlalu cepat mengumumkannya. Setelah seseorang mampu meniteni kejadian dan rasa tanpa tergesa-gesa menafsirkan, barulah lapisan yang lebih dalam dari ngilmu Titen terbuka. Pada tahap ini, Titan tidak lagi berdiri sebagai pengamatan pasif, melainkan sebagai dialog halus antara batin manusia dan jagad. Bukan dialog dengan suara, melainkan saling merespons melalui getaran rasa. Salah satu pemahaman penting yang jarang dibicarakan adalah bahwa tanda tidak selalu datang dari luar. Wong Jowo memahami bahwa batin manusia sendiri adalah alam kecil yang memancarkan isyarat. Ketika seseorang berkali-kali merasa berat tanpa sebab jelas saat akan melangkah ke arah tertentu, itu dibaca sebagai peringatan untuk menunda atau menata niat. Sebaliknya, rasa ringan yang muncul tanpa euforia sering menjadi tanda kelancaran. Namun di sini, kejujuran pada diri sendiri menjadi ujian utama. Banyak orang gagal dalam Titan bukan karena tidak peka, tetapi karena ingin tanda itu sesuai keinginannya. Dalam kebatinan Jawa, kelekatan pada hasil disebut sebagai penutup rasa. Tanda yang jujur seringkali tidak menyenangkan ego. Ia meminta sabar, mundur, atau mengalah. Orang yang belum siap menerima pesan semacam itu akan mengubah tafsir agar terasa nyaman. Disinilah Titan berubah menjadi pembenaran diri, bukan lagi ilmu. Ada pula aspek kontradiktif yang perlu dipahami. Tanda yang sama tidak selalu bermakna sama bagi setiap orang. Seekor burung masuk rumah bisa bermakna berbeda, tergantung keadaan batin, waktu, dan konteks hidup seseorang. Karena itu, Wong Jowo tidak pernah membuat kamus tanda yang kaku. Yang diwariskan bukan daftar makna, melainkan cara membaca. Inilah mengapa ngilmu Titan tidak bisa dipelajari hanya dari cerita orang lain. Dalam tradisi lama, seorang murid yang belajar Titan akan lebih banyak disuruh diam daripada bertanya. Ia diminta mengamati hidupnya sendiri. Kapan rasa tertentu muncul? Apa yang menyertainya? Apa akibatnya? Dari situlah pengetahuan tumbuh organik. Seperti pohon yang akarnya menghujam ke tanah pengalaman pribadi, bukan dipindahkan dari ladang orang lain. Pada tahap lanjut, Titan juga menyentuh dimensi waktu. Wong Jowo mengenal irama. Tidak semua hal buruk harus dihindari, dan tidak semua hal baik harus dikejar. Ada saat menunggu, ada saat melangkah. Titan membantu membaca kapan saat yang tepat, bukan dengan jam atau tanggal, tetapi dengan keselarasan antara rasa, keadaan, dan niat. Ketika ketiganya bertemu, langkah terasa mantap tanpa perlu diyakinkan. Namun penting dipahami, ngilmu Titan tidak menjadikan seseorang kebal salah. Bahkan para sepuh mengakui bahwa Titan bisa meleset. Yang membedakan adalah sikap ketika meleset. Orang yang matang tidak menyalahkan tanda atau alam. Ia kembali menata rasanya, mengakui keterbatasan, lalu belajar dari pengalaman itu. Disinilah Titan menjadi jalan pendewasaan, bukan alat mencari kepastian palsu. Pada titik ini, Titan tidak lagi dipakai untuk menebak apa yang akan terjadi, tetapi untuk hidup dengan lebih sadar. Tanda bukan lagi ancaman atau janji. Ia menjadi pengingat agar manusia tidak berjalan dengan mata tertutup dan batin yang gaduh. Ngilmu Titan tidak dimaksudkan untuk disimpan sebagai pengetahuan sunyi tanpa guna. Ia justru menemukan maknanya ketika diterapkan dalam hidup sehari-hari. Namun, penerapannya tidak dimulai dari membaca tanda besar atau mengejar firasat luar biasa. Ia dimulai dari menata laku paling dasar. Karena bagi Wong Jowo, laku adalah wadah dari rasa. Wadah yang retak tidak akan mampu menampung apapun. Langkah pertama dalam menerapkan ngilmu Titan adalah memperlambat ritme hidup. Bukan berarti meninggalkan tanggung jawab, tetapi memberi ruang jeda agar batin bisa mencatat. Terlalu sibuk membuat kejadian hanya lewat di permukaan tanpa sempat dikenali. Biasakan hadir penuh dalam aktivitas sederhana. Saat berjalan, sadarilah rasa langkah. Saat berbicara, perhatikan getaran batin. Dari kesadaran kecil inilah Titan mulai hidup. Langkah berikutnya adalah membangun kebiasaan mencatat dalam diam.
Wong Jawa lama tidak menulis jurnal seperti sekarang, tetapi mereka menyimpan catatan dalam rasa. Namun, bagi manusia modern, menulis pengalaman secara singkat dapat membantu. Catat perasaan yang muncul sebelum kejadian penting. Catat suasana alam, mimpi, atau pertemuan yang terasa berbeda. Jangan menafsirkan dulu. Biarkan catatan itu mengendap. Suatu saat, pola akan berbicara sendiri. Tantangan terbesar dalam praktik titen adalah membedakan rasa sejati dan rasa palsu. Rasa sejati hadir tenang, tidak memaksa, dan tidak disertai ketegangan. Rasa palsu biasanya lahir dari takut, cemas, atau keinginan kuat. Untuk membersihkannya, leluhur Jawa menganjurkan laku prihatin sederhana, mengurangi berlebihan, menjaga ucapan, menata tidur. Hal-hal ini memperhalus rasa tanpa perlu ritual rumit. Dalam pengambilan keputusan, ngelmu titen mengajarkan untuk tidak melawan tanda dengan keras. Jika rasa berat muncul terus-menerus, bukan berarti berhenti selamanya, tetapi mungkin perlu menunda atau menata niat. Sebaliknya, rasa ringan bukan alasan ceroboh. Ia tetap perlu disertai budi pekerti dan tanggung jawab. Titen selalu berjalan bersama etika. Tanpa itu, kepekaan berubah menjadi kesembronoan. Bagi mereka yang ingin melangkah lebih dalam, waktu sunyi sangat penting. Tidak harus lama, cukup beberapa menit setiap hari untuk duduk tanpa tujuan, mengamati napas, membiarkan pikiran reda. Dalam keheningan inilah batin belajar membedakan mana suara dirinya dan mana bisikan jagat. Dari sinilah tanda mulai terasa lebih jujur dan tidak dramatis. Manfaat praktis dari ngelmu titen seringkali sederhana namun mendalam. Hidup terasa lebih tertata. Konflik bisa dihindari sebelum membesar. Langkah menjadi lebih mantap meski tanpa jaminan. Dan yang paling penting, seseorang belajar mempercayai proses, bukan sekadar hasil. Inilah keuntungan sejati yang jarang disadari. Ngelmu titen bukanlah ilmu untuk meramal masa depan, bukan pula jalan pintas menuju rasa aman semu. Ia adalah cara hidup yang menuntut kehadiran penuh, kesabaran panjang, dan kejujuran batin. Dari pengamatan kecil yang sering diabaikan, Wong Jawa belajar membaca arah hidup tanpa memaksakan kehendak. Alam tidak dipaksa bicara. Manusia yang belajar mendengar. Kita telah menelusuri bagaimana ngelmu titen lahir dari keselarasan dengan jagad, tumbuh melalui pengulangan pengalaman, dan matang lewat olah rasa yang bersih. Ia mengajarkan bahwa tanda selalu ada, tetapi hanya batin yang tenang yang mampu menangkapnya. Dalam dunia yang bergerak semakin cepat, ajaran ini terasa seperti ajakan untuk berhenti sejenak dan kembali menjadi manusia seutuhnya. Yang sering dilupakan, ngelmu titen tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Justru sebaliknya, ia membantu kita menyadari masalah lebih awal, agar langkah bisa disiapkan dengan bijak. Ia tidak menghilangkan ketidakpastian, tetapi membuat kita berdamai dengannya. Dalam titen, ketidakpastian bukan musuh, melainkan ruang belajar. Kini pertanyaannya kembali pada diri kita masing-masing. Masihkah kita memberi waktu untuk merasakan sebelum memutuskan? Masihkah kita memperhatikan tanda kecil sebelum suara menjadi gaduh? Atau kita telah terlalu sibuk mengejar jawaban hingga lupa mendengar bisikan? Jika ada satu laku yang bisa mulai kau coba hari ini, itu bukan menafsirkan tanda, melainkan menata rasa. Hadirlah penuh dalam satu hari, amati tanpa menghakimi, simpan tanpa pamer. Biarkan pengalaman mengajarkan maknanya sendiri, karena mungkin kebijaksanaan yang kita cari tidak berada di tempat jauh atau ajaran baru. Ia sudah lama berjalan di samping kita, menunggu untuk dititeni.